Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 16 Februari 2023, yaitu dari Yeremia pasal yang pertama ayat 19. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengetahui bagaimana latar belakang Yeremia ini, seorang nabi yang adalah anak Imam Hilkia dari Anatot, tanah Benyamin. Dia dipilih Allah pada saat Yehuda mengalami peperangan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yaitu Asyur, Mesir, dan Babel, untuk memperluas wilayah kekuasaan. Situasi Yehuda saat itu, bangsa pilihan Tuhan, dalam krisis moral, tidak memperdulikan hak orang miskin, janda, yatim piatu. Mereka saling mengenyangkan diri mereka masing-masing. Bagaimana sikap dan reaksi Yeremia saat Tuhan memilih? Sesungguhnya Yeremia merasakan sesuatu yang sangat berat untuk menerima pilihan itu. Dia tidak setuju pada mulanya dengan mengatakan, saya masih muda. Tetapi ketika Allah mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandunganmu, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Hal inilah yang membuat Yeremia bahwa pemilihan Allah itu haruslah diterima dengan hati yang tulus dan ikhlas. Pemilihan Allah tidak bisa dirubah. Firman ini mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bahwa Allah menjanjikan akan selalu menyertai Yeremia. Betapa banyak pun orang di luar dari kaum bangsa Yehuda yang mencoba untuk memerangi Yeremia, tetapi Allah membuat jaminan mereka tidak akan mengalahkan engkau, katanya. Allah akan selalu menyertai dan melepaskan dari segala peperangan itu. Dan inilah yang harus kita ingat, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang selalu memiliki persekutuan yang baik dengan Dia. Sesungguhnya Allah membiarkan mereka semua memerangi Yeremia, sama halnya dengan kita. Pergumulan kita itu adalah bagian daripada peperangan yang harus kita hadapi, sakit, penyakit, kegagalan, dan lain sebagainya. Tetapi sehebat apapun skandal peperangan itu tidak akan mengalahkan Yeremia, karena Yeremia selalu disertai oleh Tuhan. Yeremia adalah hambanya, Yeremia adalah kesayangannya, Yeremia adalah pilihannya, dan akan selalu melepaskan Yeremia dari berbagai kesulitan. Sehebat apapun peperangan yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Tuhan akan membuat kita untuk mendapatkan kemenangan. Peperangan itu tidak akan mengalahkan kita jika Tuhan yang menjadi andalan kita. Dan percayalah bahwa semakin Anda mempersulit kehidupan hamba Tuhan, semakin Tuhan yang akan berperang terhadap siapa saja yang memerangi hambanya. Semakin kita mempersulit kehidupan orang lain, semakin Tuhan akan berperang kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita tahu bagaimana sakitnya menghadapi pergumulan itu,
maka jadilah sebagai perantara Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang sangat membutuhkan kelepasan dari setiap pergumulannya. Bukan menambah duka, tetapi menjadi teman untuk melepaskan segala duka-dukanya. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Kembali Engkau menyapa kami bahwa dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan pergumulan, persoalan, kegagalan, sakit, penyakit, dan segala harapan yang tak kunjung juga terlihat atau terjawab dalam kehidupan kami. Kami percaya dengan firman-Mu Engkau Tuhan yang membiarkan kami menghadapi segala sesuatunya, tetapi Engkau tidak melepaskan kami untuk menghadapinya sendiri, melainkan Engkau Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kami agar kami tidak menjadi kalah dalam peperangan itu, tapi kami selalu Engkau hantarkan kepada kemenangan, dan kami Tuhan Engkau akan hantarkan dalam keselamatan. Kami boleh lepas dari peperangan itu. Karena Engkau menginginkan kami untuk kembali kepadamu. Engkau menginginkan kami Tuhan menjadi umat pilihan-Mu yang selalu tetap kekal sampai selama-lamanya, tidak akan ada yang memisahkan. Kiranya Engkau menguatkan jemaat-Mu Tuhan dalam peperangan hidupnya di dunia ini, agar tetap selalu mengandalkan Engkau dan memenangkan iman percayanya kepada Engkau, karena hanya dengan iman percaya itu Tuhan, dan dengan kasih karunia-Mu kami boleh mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Setia